warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu mengenai hakikat ilmu ma'ani. Yang pertama yaitu nadom dari Jawharul Maknun. Nadom yang pertama, waja'alu balaghatul kalami tabaqatun limuqtadal maqami. Wa hafidu ta'diyatul ma'ani an khoto'i yu'rifu bil ma'ani. Ilmun bihi limuqtadal hali yura lafdun mutabiqan wa fihi dhukiran. Isnadun musnadun ilaihi musnad wa muta'alliqatun fi'li nurut. Qasrun wa insya'un wa faslun wa wasl au ijazun idnabun musawatun za'aw. Yang artinya, yang pertama, ja'alu balaghatul kalami tabaqatun lil muqtadal maqami. Menjadikan ulama ahli ma'ani menganggap kepada kalam balaghah itu ialah sesuainya kalam itu dengan muqtadal maqamnya, yaitu keadaan situasi dan kondisi serta fasohanya. Yang terus, wahafidu ta'diyatul ma'ani an khota'i yu'rifu bil ma'ani. Adapun ilmu untuk menjaga dari kesalahan makna pengertian itu disebut ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang menjaga dari kesalahan berbicara. Terus macam-macam ilmu ma'ani. Ilmun bihi limuqtadal hali yura lafdun mutabiqan wa fihi dzukira. Yaitu ilmu yang dengan ilmu itu dapat diketahui lafaz mutabaqah dengan muqtadal halnya, yaitu keadaan situasi atau kondisinya. Dan dalam ilmu itu diterangkan mengenai isnadun musnadun ilaihi musnadun wa muta'alliqatun fi'lun muradu, qasrun wa insya'u wa faslun wa wasl au ijazun idnabun musawatun za'aw. Yang artinya macam-macamnya itu satu isnad, dua musnad ilaih, tiga musnad, empat didatangkan lafaz yang berkaitan dengan fi'il, yaitu fa'il, maf'ul atau yang lain-lain. Terus yang kelima qasr, 6 insya, 7 fasal dan wasl, 8 ijaz, idnab, dan musawah. Para ulama telah melihat semuanya itu. Kemudian beralih pengertian ilmu ma'ani. Kata ma'ani merupakan jamak dari makna, yang berarti maksud, arti atau makna. Sedangkan menurut istilah adalah ilmun yu'raf bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hali. Ilmu untuk mengetahui hal ihwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Secara sederhananya yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab yang sesuai kondisi dan situasi. Contohnya di dalam Quran surat Al-Jin ayat 10, wa ana la nadri asyarun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyda. Topik ilmu ma'ani yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan situasi dan kondisinya, tidak secara ngawur. Terus faedahnya yaitu yang pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mempelajari rahasia balaghah dan fasohah dalam susunan bahasa Arab. Terus ruang lingkup atau objek dalam mempelajari ilmu ma'ani. Di sini terdapat 4. Yang pertama, kalam. Apa itu kalam? Kata-kata atau kalimat atau susunan beberapa kata, minimal 2 kata yang mengandung arti sempurna. Kalau tidak sempurna maka tidak bisa disebut kalam. Contohnya, al-imtihan sayati an-qaribin. Ujian akan datang sebentar lagi. Itu yang kalam pertama. Yang kedua yaitu qasr, yaitu secara bahasa bahasa pendeknya singkat, padat, pendek. Kalau istilahnya yaitu kalimat yang lafalnya pendek, akan tetapi memiliki kandungan makna yang banyak. Contoh, la kitab Muhammadin illa Jawharul Maknun. Kitab yang dimiliki Muhammad hanyalah Jawharul Maknun. Terus yang ketiga, wasol dan fasol. Wasol merupakan menyambungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya dengan menggunakan huruf ataf waw, hanya waw saja ya. Contohnya, al-ilmu nurun wal jahlu dhulamun. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu gelap.
itu yang fasol. Kemudian yang fasol merupakan memisahkan atau tidak menyambungkan dua kalimat. Contoh, dalikal kitabu la raiba fi. Terus yang keempat yaitu ijaz, itnab, dan musawah. Ijaz adalah kata yang singkat namun padat maknanya. Contohnya, was'alil qaryah. Itu artinya tanyakanlah kepada penduduk desa. Ada kata yang dihapus yaitu kata ahl. Kemudian itnab adalah kalimat yang panjang dan banyak lafalnya namun kandungan maknanya sedikit. Contohnya, qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Terus yang musawah artinya kalimat yang antara lafal dan maknanya itu seimbang. Contohnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Terus kemudian melanjut kalam dalam perspektif ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Dalam ilmu nahwu, kalam sebagaimana di dalam kitab Al-Jurumiyah yaitu al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu lafaz yang tersusun lagi berfaedah dengan dan sesuai aturan tata bahasa Arab. Lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Murakkab yaitu artinya minimal tersusun dari dua kata, tidak bisa satu kata. Terus yang ketiga yaitu mufid, yaitu berfaedah atau memiliki pengertian. Terus yang keempat yaitu bil wad'i, yaitu menggunakan lafaz-lafaz yang terdapat atau dilakukan oleh orang-orang Arab. Itu ya yang menurut ilmu nahwu, kalam menurut ilmu nahwu. Kemudian kalam menurut ilmu balaghah yaitu yaitu balaghatul kalam yang terdiri dari dua kata yaitu balaghah dan kalam. Dalam balaghah secara bahasa berarti wasala atau tiba. Terus kemudian kalam menunjukkan pembicaraan. Mengerti secara istilah yaitu balaghatul kalam yaitu kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan serta terdiri dari kata-kata yang fasih. Ada dua syarat dalam kalam balagh yaitu kosakata yang pertama, kosakata dan kalimat yang digunakan harus fasih. Terus yang kedua, kalam atau ucapan sesuai dengan tuntutan kondisi orang yang menerimanya. Contohnya, Muhammadun sayyidul kaunaini was tsaqalain wal fariqain min arabin wa min ajami. Dalam konteks ilmu balaghah, kalam terdiri dari dua jenis yaitu kalam khabar dan kalam insya. Kalam khabar yaitu sederhananya pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong dengan hanya dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Kalau kalam insya'i yaitu kebalikannya dari kalam khabari, yaitu kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan kita bisa menilai benar atau dustanya. Sekian, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.